Perkenalkan, nama saya Fredrik Renwarin SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 1 Atapwero Hotel, Kecamatan Kebesara Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi sakramen perkawinan. Tapi sebelum masuk pada pokok bahasan, saya akan mengajak kita untuk mengenal terlebih dahulu 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Sakramen yang pertama itu sakramen baptis. Yang kedua, sakramen penguatan atau sakramen krisma. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Yang keempat, sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Yang keenam, sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh, sakramen imamat. Setelah kita mengetahui tentang 7 sakramen, maka selanjutnya kita akan menggali lebih dalam apa itu sakramen perkawinan. Kita akan membahas tentang pengertian sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dibaptis, hidup bersama seumur hidup dalam kasih dan kesetiaan dan terbuka kepada kehidupan. Setelah kita membahas tentang pengertian sakramen perkawinan, kita akan masuk pada poin yang kedua, adalah dasar kitab suci. Kitab suci menjadi landasan utama dalam sakramen perkawinan. Itu kita temukan pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 yang berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Jadi, ayat ini sering digunakan sebagai dasar kitab suci untuk sakramen perkawinan. Karena dalam ayat ini ditegaskan bahwa yang pertama, pria dan wanita dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, perkawinan adalah ikatan yang erat dan tidak dapat diceraikan. Dan penegasan yang ketiga adalah hubungan suami istri menjadi satu kesatuan dalam kasih dan hidup. Landasan kitab suci juga kita temukan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 9 yang berbunyi, karena itu apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kutipan kitab suci pada Injil Markus dia menegaskan bahwa yang pertama, perkawinan adalah karya Allah, bukan sekedar perjanjian manusia. Dalam Injil Markus juga dia menegaskan bahwa ikatan suami istri yang sah di hadapan Allah bersifat tetap dan tidak dapat diceraikan. Penegasan yang ketiga, kesetiaan adalah ciri utama hidup perkawinan Katolik. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, tujuan perkawinan Katolik. Tujuan perkawinan Katolik yang pertama, membentuk keluarga yang penuh kasih. Yang kedua, saling membantu menuju kekudusan. Yang ketiga, melahirkan dan mendidik anak dalam iman Katolik. Membentuk keluarga yang penuh kasih berarti suami dan istri dipanggil untuk saling mengasihi sama seperti kasih Kristus. Kasih itu diwujudkan dalam perhatian, saling membantu, dan saling menghormati dalam membangun iman anak. Yang kedua, saling membantu menuju kekudusan. Dalam sakramen perkawinan, pasangan dipanggil bukan hanya untuk hidup bersama, tetapi juga membimbing satu sama lain dalam iman. Selain itu, hidup sesuai kehendak Allah dan menjauhkan diri dari dosa. Yang ketiga itu melahirkan dan mendidik anak dalam iman Katolik. Itu berarti bahwa pasangan Katolik dipanggil untuk terbuka terhadap kehidupan
dan menerima anak sebagai anugerah Tuhan. Tugas orang tua adalah bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membimbing anak di dalam iman. Setelah kita membahas tentang tujuan perkawinan Katolik, selanjutnya pada poin keempat ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri perkawinan Katolik. Ciri-ciri perkawinan Katolik itu ada 4. Yang pertama itu monogami. Yang kedua, tak terceraikan. Yang ketiga itu saling mengasihi seumur hidup. Dan yang keempat itu terbuka terhadap kelahiran anak. Monogami itu berarti perkawinan hanya terjadi antara satu pria dan satu wanita yang saling mengikat janji setia. Kalau tidak terceraikan, itu tidak boleh bercerai secara sakramen. Perkawinan yang sah di hadapan Allah itu bersifat seumur hidup. Saling mengasihi seumur hidup berarti kasih suami dan istri harus tetap ada dari awal perkawinan hingga akhir hidup. Dan yang terakhir, terbuka pada kelahiran anak. Itu bahwa anak adalah karunia, bukan beban, sehingga perkawinan Katolik menolak sikap menutup diri sepenuhnya dari kemungkinan memiliki anak. Pada poin yang kelima, kita akan membahas tentang unsur penting sakramen perkawinan. Unsur yang pertama adalah kebebasan memilih pasangan. Jadi gereja mengajarkan bahwa perkawinan harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun. Perkawinan yang dilakukan karena terpaksa bisa dianggap tidak sah di mata gereja. Yang berikut persetujuan di hadapan imam, diakon, dan saksi. Dalam sakramen perkawinan, pasangan suami istri mengucap janji setia secara terbuka di hadapan Allah yang diwakili oleh imam atau diakon serta 2 orang saksi. Persetujuan ini menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan dengan sadar, bebas, dan resmi menurut ajaran gereja. Imam atau diakon yang memberkati perkawinan itu dan saksi memastikan janji tersebut sungguh diucapkan. Lalu kesetiaan seumur hidup. Dalam sakramen perkawinan, suami istri berjanji akan saling mengasihi dan setia sampai salah satu meninggal dunia. Yang keempat, terbuka menerima anak. Jadi gereja Katolik mengajarkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah melahirkan dan membesarkan anak dalam iman. Anak adalah berkat, anak bukan sekedar hasil biologis, sehingga pasangan tidak boleh menolak kehidupan secara mutlak. Lalu, terbuka menerima anak juga berarti siap mendidik anak dengan kasih dan tanggung jawab. Contoh konkretnya, menerima kehadiran anak tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi setelah kita belajar tentang unsur-unsur perkawinan dalam gereja Katolik, kita lanjut pada poin yang ke-6 adalah rahmat yang diterima dalam sakramen perkawinan. Rahmat yang pertama ialah kekuatan untuk setia. Jadi dalam perkawinan, kesetiaan bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga karunia dari Allah melalui sakramen. Rahmat ini membantu pasangan bertahan dalam kasih meski menghadapi cobaan, godaan, atau kesulitan. Yang berikut, kemampuan mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat berarti mencintai pasangan apa adanya, tidak tergantung pada situasi, penampilan, atau keuntungan tertentu. Dengan rahmat sakramen, pasangan mampu mengampuni, bersabar, dan tetap mencintai walau ada kelemahan. Bimbingan Roh Kudus untuk membina keluarga. Roh Kudus itu memberi hikmat, pengertian, dan kekuatan agar suami istri dapat mengambil keputusan yang benar demi kebaikan keluarga. Bimbingan Roh Kudus menolong pasangan untuk tetap hidup dalam kasih, damai, dan kesatuan. Dengan tuntunan Roh Kudus, keluarga dapat menghadapi tantangan hidup dengan iman dan pengharapan.
Pada poin yang ketujuh, kita akan membahas tentang tantangan dalam perkawinan. Tantangan yang pertama adalah perbedaan karakter. Setiap orang memiliki sifat, kebiasaan, dan latar belakang yang berbeda. Tantangan yang kedua itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu muncul karena ketika penghasilan keluarga tidak mencukupi kebutuhan. Tantangan yang ketiga adalah godaan perselingkuhan. Godaan ini muncul karena kurangnya komunikasi, masalah emosional, atau tergoda dengan orang lain. Tantangan yang keempat adalah kesulitan mendidik anak. Setiap anak itu memiliki sifat, minat, dan cara berpikir yang berbeda, sehingga cara mendidik juga tidak selalu sama. Yang kedelapan adalah sikap yang perlu dibina dalam suatu hubungan perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Yang perlu dibina yang pertama itu komunikasi baik. Komunikasi baik berarti saling mendengarkan, berbicara dengan jujur, dan menyampaikan perasaan tanpa menyakiti. Sikap yang kedua yang perlu dijaga ialah sikap saling memaafkan. Saling memaafkan berarti mau menghapus dendam, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu sifat yang ketiga ialah doa bersama. Melalui doa, keluarga mohon bimbingan, kekuatan, dan berkat untuk menghadapi tantangan hidup. Dan yang keempat adalah mengandalkan Tuhan, artinya tidak hanya mendengarkan kekuatan atau kemampuan sendiri, tetapi selalu mohon bimbingan dan pertolongannya. Demikian pemaparan materi sakramen perkawinan dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya, sehingga saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten video selanjutnya. Terima kasih.